Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Karena di saat ini Engkau memberikan berkat bagi kami untuk kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Berkat yang akan kami nikmati yaitu firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami baca dan kami renungkan di saat ini. Tapi sebelumnya itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus bertakhta bagi kami semua, agar kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dari bibir, mulut, dan pendengaran kami, tetapi itu tertanam dalam hati dan kehidupan kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Milka pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan perikop pembacaan pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan yang tadi kita baca dan kita dengar bersama-sama, ini kita berbicara bagaimana seorang sosok Milka yang menjadi contoh pola anutan bagi kita umat percaya dalam menjalani hari-hari hidup yang di saat ini kita mengalami dan menjalankan akan segala apapun yang Tuhan berikan, yaitu dalam COVID-19. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, Milka sebagai umat Allah dan hambanya yang hidup dalam masyarakat yang sudah demikian bobroknya moral, sebenarnya dapat memilih mengikuti pola pikir dan cara hidup orang-orang sekelilingnya. Ia dapat menjadikan kehidupan masyarakat pada zaman itu sebagai standar bagi kehidupannya, sehingga ia akan menjadi sama dengan mereka. Tidak dipandang aneh dan tidak akan mengalami kesepian seperti yang ia tangiskan. Dalam ayatnya yang ke-7, puji Tuhan, Milka memilih untuk tetap mengandalkan Allah dan berharap kepadanya. Pilihan Milka itu sangat praktis. Ia meletakkan pengharapan kepada Allah, bukan pengharapan pada situasi yang berubah. Ia berharap kepada apa yang akan dilakukan Allah, bukan kepada apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Kata berharap di sini kita lihat adalah kata kunci dalam Perjanjian Lama yang menandakan kerelaan untuk menunggu dan keyakinan yang teguh akan kebaikan yang telah Allah sediakan bagi kita di masa mendatang. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Tema bagi kita sekalian di saat ini terdapat di dalam Milka pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, yaitu Tuhan akan menjadi terang. Dalam kehidupan kita, banyak persoalan, banyak hambatan, banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam kehidupan sosial masyarakat, pekerjaan, dan dalam pelayanan kita. Tetapi kita mencontohi akan sosok Milka yang mana dalam situasi yang sangat genting, yang mencobai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kegelapan,
Tetapi Milka memegang satu janji, yaitu berpengharapan kepada Tuhan, setia melakukan segala firman Tuhan, dan dia selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, bukan kehendak manusia yang jadi dan situasi yang jadi dalam saat itu. Di saat ini kita belajar dari sosok Milka, yang mana kita juga harus mencontohi akan kehidupan Milka di dalam akan pembacaan Milka 7 ayat 7 hingga 8. Dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan, menyerahkan akan segala apapun yang terjadi kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia yang jadi. Haruskah pengharapan kepada Tuhan sama hanya karena situasi lingkungan yang semakin rusak? Yang mana situasi lingkungan di mana kita tinggal dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang mempengaruhi keberburukan moral kita, kelakuan hidup kita untuk berbuat jahat. Yang mana masa pandemi COVID-19 ini membatasi gerak ruang kita dalam bekerja, dalam jalan pun kemana, berangkat kemanapun dibatasi. Untuk itu banyak kejahatan yang muncul untuk memuaskan akan kehidupan. Untuk itu di saat ini tema Tuhan akan menjadi terangku. Biarlah kita berpengharapan kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan sukacita, bukan rencana kecelakaan. Untuk itu kita berpegang teguh pada perintah dan ajaran Tuhan, yaitu supaya dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjadi terang kita dalam kehidupan kita. Kita hidup tidak dalam kegelapan, tetapi dalam terang Tuhan. Untuk itu, apa yang Tuhan perintahkan, ajarkan dalam firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti sosok Milka yang selalu berserah kepada Tuhan dan mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Dalam situasi apapun, tetap dia berpengharapan kepada Tuhan. Milka mengajarkan bagi kita untuk mencontohi berpengharapan kepada Tuhan. Janganlah kita mengandalkan siapa-siapa dalam kehidupan kita dalam masa pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ini bagaimana kita berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 dalam tahun rahmat Tuhan, kita bisa menjalaninya dan kita mendapat rahmat Tuhan, berkat-berkat janji keselamatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dan saya untuk mengandalkan Tuhan menjadi terang kehidupan kita. Jangan mengandalkan siapapun. Nanti dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal kegagalan demi kegagalan kita hadapi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti Tuhan akan menjadi terang dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita, menguatkan kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di saat ini, yang mana Engkau memberikan berkat bagi kami sekalian, pendengar Klavos Sukacita yang setia, untuk menjalani kehidupan ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami diajarkan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita usahakan dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, di tahun 2021 ya masa COVID-19 sementara masih ada dan merajalela di dunia ini, kita selalu memberikan diri berpengharapan kepada Tuhan. Milka memberikan contoh bagi kita untuk kita selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan, terang, suluh dan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat kuat, mampu untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di saat ini hamba berdoa bagi pendengar Klavos Sukacita dimanapun mereka berada, yang selalu setia mengikuti channel Klavos Sukacita. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah dalam hari-hari hidup mereka menjalani di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Banyak pergumulan yang mereka naikkan, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kasih, kuasa dan kehendak-Mu. Dan di saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi para pelayan di Klavos Sukacita dan para kru yang terlibat untuk
memuat akan kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Tuhan berkati kami semua, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tambahkan hikmat bagi kami, agar kami menjalankan akan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut kasih, kuasa dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia yang jadi. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.